Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi SPD dalam bidang studi biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem organ pada manusia. Seperti mana kita ketahui bahwasannya struktur organisasi makhluk hidup itu dimulai dari tingkatan yang paling rendah, yaitu dari molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, apa sih yang dikatakan dengan sistem organ? Yuk kita lihat. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang saling bekerja sama, saling bergantung, dan saling memengaruhi satu sama lain untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang lebih kompleks. Kita ambil contoh, jantung berfungsi untuk mengedarkan darah. Jantung itu tidak akan dapat bekerja atau berfungsi tanpa adanya organ lain seperti pembuluh darah. Nah, begitu juga sebaliknya, pembuluh darah tidak akan dapat bekerja tanpa adanya jantung. Macam-macam sistem organ manusia beserta fungsinya. Nah, yang pertama kita ambil contoh adalah sistem rangka. Pembagian anatomi tubuh manusia yang pertama yaitu sistem rangka. Rangka manusia itu tersusun dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Nah, fungsi dari sistem rangka yaitu untuk bergerak, melekatnya otot, melindungi organ-organ dalam, kemudian menopang dan memberikan bentuk pada tubuh kita. Berikutnya adalah sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri atas hidung, trakea, kemudian bronkus, dan paru-paru. Nah, sistem organ pernapasan itu memiliki fungsi yaitu mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida untuk memperoleh energi dengan menyederhanakan senyawa organik. Nah, di sini terdapat 3 bagian dari sistem pernapasan utama, yaitu yang pertama, saluran napas. Nah, saluran napas itu berfungsi untuk membawa udara melewati hidung, kemudian menuju ke paru-paru. Nah, saluran napas itu terdiri dari hidung, kemudian mulut, paring, laring, ya, kemudian trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, kemudian yang kedua adalah paru-paru. Nah, di sini paru-paru itu berfungsi untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida ke luar tubuh. Nah, yang ketiga adalah otot respirasi. Nah, otot respirasi ini termasuk diafragma dan otot interkostal yang bekerja sama memompa kemudian mendorong udara masuk dan keluar dari paru-paru saat bernapas. Nah, yang berikutnya adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari organ jantung, kemudian darah, pembuluh darah arteri, kemudian vena, pembuluh limpa, kelenjar limpa, serta cairan limpa. Nah, sistem peredaran darah itu memiliki suatu fungsi, yaitu untuk mengangkut sari-sari makanan dari usus halus ke seluruh tubuh. Nah, kemudian sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ, mulut, kemudian di dalam mulut itu terdapat gigi, kemudian ada lidah dan ada kelenjar ludah. Nah, kemudian saluran pencernaan. Nah, saluran pencernaan itu dimulai dari kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, kemudian usus besar, rektum, dan anus. Nah, kemudian kelenjar pencernaan, hati, dan pankreas. Nah, sistem pencernaan itu memiliki suatu fungsi, yaitu untuk mencerna makanan agar bisa diserap oleh tubuh. Yang berikutnya adalah sistem endokrin. Sistem endokrin itu terdiri dari beberapa kelenjar yang dapat mengeluarkan hormon ke dalam darah. Nah, kelenjar tersebut yaitu kelenjar hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kemudian kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin. Nah, kelenjar-kelenjar tersebut akan bekerja sesuai dengan rangsangan yang diterima dari sistem saraf pusat dan reseptor kimiawi di dalam darah dan hormon yang diproduksi oleh kelenjar lain. Nah, sistem organ yang berikutnya adalah sistem saraf. Sistem saraf itu terdiri atas sistem saraf pusat, yaitu otak besar, batak otak, kemudian otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf itu terdiri atas 12 pasang saraf otak dan 30 pasang saraf punggung. Saraf tepi ini memiliki hubungan dengan alat-alat indera. Sistem saraf ini memiliki suatu fungsi yaitu untuk menerima dan merespon rangsangan yang berasal dari luar. Nah, sistem organ berikutnya adalah sistem indera. Anatomi tubuh manusia yang terakhir yaitu sistem indera, yang mana sistem indera itu berfungsi untuk menerima rangsangan yang berasal dari lingkungan sekitarnya.
Nah, terdapat 5 sistem indera yang disebut dengan panca indera. Nah, yang pertama yaitu indera penglihatan. Berarti dia menggunakan organ yaitu mata. Kemudian indera pendengaran menggunakan organ berupa telinga. Kemudian indera penciuman menggunakan organ berupa hidung. Kemudian indera peraba menggunakan organ berupa kulit. Dan indera pengecap menggunakan organ yang berupa lidah. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sistem limpatik. Sistem limpatik itu merupakan sistem yang berperan pula terhadap pertahanan tubuh. Nah, sistem limpatik itu terdiri dari kelenjar getah bening, kemudian saluran getah bening, dan pembuluh getah bening. Tugas utamanya yaitu membuat dan menyalurkan getah bening yang dapat membantu tubuh melawan infeksi. Nah, selain itu, sistem limpatik juga membantu menghilangkan cairan getah bening dari jaringan tubuh dan mengembalikannya ke darah. Sistem berikutnya adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada jantan terdiri atas testis, penis, vas deferens, kemudian ductus epididymis, kelenjar prostat, dan uretra. Sedangkan sistem reproduksi betina itu terdiri atas indung telur, rahim, opiduk, dan vagina. Nah, sistem reproduksi ini memiliki suatu fungsi yaitu sebagai alat perkembangbiakan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia. Organ-organ ekskresi itu terdiri dari ginjal, kemudian hati, kulit, dan paru-paru. Nah, organ ginjal berfungsi untuk pengeluaran zat sisa organik, hati berfungsi untuk mengeluarkan empedu, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Jadi, sistem ekskresi itu berfungsi untuk pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai tentang sistem organ beserta fungsinya. Semoga bermanfaat.